mengapa jurusan teknik pertanian ini masuk ke dalam fakultas pertanian, Pak, Iya, bukan ke fakultas teknik? iya. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Permatep Edutainment Podcast, the power on your side. Halo Tapers, sebelumnya kita disclaimer dulu kalau video ini merupakan mini series dari Permatep Edutainment. Jadi mini series ini ada beberapa episode yang akan membahas tentang teknik pertanian. Pokoknya simak terus dan ikuti update video dari kami. Sebelumnya selamat pagi Pak Warji. Selamat pagi. Kita perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Adi Saputra, saya dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan bersama Bapak Warji selaku dosen dari jurusan Teknik Pertanian. Gimana nih Pak kabarnya selama ini? Alhamdulillah baik, walaupun pandemi semua kegiatan bisa berjalan ya. Pembelajaran juga berjalan, kegiatan aktivitas di kampus tetap berjalan dan sebagainya sudah offline. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera kita akan offline bersama-sama. Semoga kita sehat selalu ya Pak dengan Amin, mematuhi amin. protokol yang ada. Semoga kita selalu sehat. Bagaimana Pak? Sudah siap dengan beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan untuk para tapers di rumah? Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan dan tentu juga menjadi pertimbangan kita semua ya, khususnya para taper ya, tapers atau taper nih? Tapers Pak. Tapers ya, tapers ya. Ya, kalau nggak salah mungkin beberapa tahun yang lalu nih saya yang mencetuskan tentang tapers gitu. Kalau Oh. sebelumnya kan tidak ada. Iya Pak. Tapers. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita banyak berbincang. Semoga kita dilancarkan ya Pak. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Sudah siap Pak? Insya Allah siap. Nah jadi untuk pertanyaan pertama ini tentang jurusan teknik pertanian nih Pak. Fasilitas apa saja yang ada di jurusan teknik pertanian dalam menunjang proses perkuliahan? Mungkin teman-teman di rumah bisa langsung ngikutin terus supaya teman-teman tahu tentang jurusan teknik pertanian. Baik. Jadi di dalam menunjang perkuliahan ya, karena perkuliahan juga tidak hanya kuliah tapi juga praktikum, artinya keduanya, maka teknik pertanian itu menyediakan ya 3 laboratorium ya yang lengkap dengan peralatannya untuk bisa mendukung pembelajaran di teknik pertanian. Nah, ketiga laboratorium itu yang pertama adalah laboratorium daya alat dan mesin pertanian yang di dalamnya juga ada bengkel mekanisasi pertanian kan. Jadi di situ akan banyak melayani perkuliahan praktikum tentang traktor, kemudian tentang daya, kemudian tentang energi. Ya tentu nanti akan banyaklah yang bisa kita gali di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah laboratorium rekayasa dan proses pangan ya. Nah, laboratorium ini lebih kepada bagaimana merekayasa pangan ya, hasil-hasil pertanian sehingga akan bisa siap untuk disajikan, siap untuk diedarkan di tengah-tengah masyarakat ya dengan nilai yang tentu adalah mempunyai mutu yang baik. Nah, di dalamnya misalkan ada bagaimana penyimpanan hasil-hasil pertanian sehingga dari hasil-hasil yang ada itu kualitasnya tetap terjaga kan gitu. Kemudian bagaimana kemudian meningkatkan daya tarik, kemudian bagaimana kemudian melakukan pendinginan, pengeringan, itu semua nanti akan bisa dikaji di laboratorium rekayasa bioproses. Dan yang ketiga adalah ada laboratorium teknik sumber daya lahan dan air ya yang ada di jurusan teknik pertanian. Nah, di dalamnya juga banyak memberikan dukungan untuk kuliah atau praktikum ya tentang irigasi, kemudian tentang pengolahan lahan, kemudian organik yang diperlukan di dalam pertanaman ya dan lain-lain. Nah, selain itu juga karena jurusan teknik pertanian ini berada di Fakultas Pertanian, artinya juga banyak laboratorium yang berada di jurusan lain juga yang support bisa digunakan. Ada laboratorium tanah, misalkan hama, tanaman penyakit ya. Dan juga ada laboratorium lapang terpadu Fakultas Pertanian. Jadi di sana juga kita bisa menggunakan lahan ya untuk praktek ya, termasuk juga untuk praktek irigasi, kemudian untuk menanam
greenhouse dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya fasilitas-fasilitas itu ya harapannya ya perkuliahan praktikum itu bisa berjalan dengan baik-baik. Iya Pak, jadi di jurusan teknik pertanian ini teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena fasilitasnya lengkap, mulai dari 3 laboratorium yang mendukung untuk kegiatan perkuliahan. Pertanian itu mungkin bisa menjadi hal yang bagus untuk fasilitasnya ya Pak. Betul, jadi apalagi sekarang sudah muncul petani-petani milenial ya, Iya Pak. atau pertanian 4.0 yang sekarang sudah akan beranjak ke 5.0 5.0 ya, yang sekarang juga nanti kita akan bersama-sama ke sana. Nah, maka di bidang pertanian modern ya, atau salah satunya juga mencetak petani-petani milenial, yaitu tentu tidak khawatir untuk masuk di teknik pertanian ini kan. Jadi banyak riset-riset yang dilakukan, misalkan tentang robotik, ini juga banyak ya, yang otomatisasi, juga banyak termasuk untuk pangan yang berbasis nanoteknologi, ini juga sudah mulai banyak dilakukan kan. Sehingga ya tentu masuk teknik pertanian ya pilihan yang ya tentu menyenangkan lah begitu. Iya Pak. Apalagi yang pengen berpetualang baik tadi ke lebih kepada robotik misalkan kontrol, jadi ya bertani tapi tidak harus berkotor-kotor lah gitu. Nah itu ya salah satunya ya bisa masuk di pertanian. Iya Pak, berarti saya sendiri nih selaku mahasiswa dari jurusan teknik pertanian agak merasa sedikit nyaman dan aman, karena mungkin nantinya kita lulusan dari teknik pertanian bisa berfighter di dunia kerja nanti, bukan gitu Pak? Baik, memang benar bahwa teknik pertanian itu ilmu sangat luas sekali. Jadi kalau boleh dikatakan itu bahwa dari penyiapan ya lahan ya untuk menanam ya, baik pertanian musiman maupun untuk yang perkebunan dan lain-lain ya yang masuk ke dalam cakupan mekanisasi ini. Jadi bagaimana menyiapkan dari lahan sampai bagaimana proses menanamnya, mekanisasinya maksudnya, kemudian bagaimana menanamnya, bagaimana mengolahnya, bagaimana menyimpannya, dan sampai menyajikan ke meja makan itu, semua itu masuk ke dalam bidang teknik pertanian kan gitu. Nah, sehingga kalau semua itu masuk ke dalam cakupan teknik pertanian, maka kita tinggal mencuplek yang mana. Secara keilmuan semua akan disampaikan, tetapi dari hobi kita mungkin atau mungkin passion kita ya, bisa di alat mesin, di rancang bangunnya, atau ke aplikasi nanoteknologinya tadi misalkan, atau di penyimpanan. Nanti tinggal kita memilih yang mana kan gitu. Nah, sehingga dari situ tentu juga tidak akan khawatir setelah kita lulus di teknik pertanian ini akan bekerja sebagai apa gitu, karena pilihannya banyak sekali kan gitu. Baik di perkebunan, baik di perusahaan-perusahaan alsintan, dan juga wirausahawan yang handal pun juga banyak yang dilahirkan dari teknik pertanian. Jadi sangat luas sekali lah dispersi dari teknik pertanian. Iya Pak, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari Pak Warji untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut untuk ke pertanyaan kedua nih Pak. Jadi di jurusan teknik pertanian ini merupakan program studi yang berada di Fakultas Pertanian. Mengapa jurusan teknik pertanian ini masuk ke dalam Fakultas Pertanian Pak, bukan ke Fakultas Teknik? Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Apakah karena materi ataupun matkul? Apa yang bisa menyebabkan hal itu Pak? Jadi sebenarnya suatu program studi atau jurusan itu berada di fakultas tertentu itu sesuatu hal yang ya sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung ya dengan keilmuan ya, walaupun ya ada kaitannya tapi tidak harus kan begitu. Iya Pak. Jadi bisa saja bahwa teknik pertanian itu berada di fakultas pertanian, bisa juga di fakultas teknik, atau mungkin fakultas yang berkenaan. Bisa jadi kalaupun ada fakultas MIPA mungkin saja akan bisa masuk. Karena teknik pertanian ini juga identik dengan biosystem engineering kan gitu, sehingga di situ juga akan dekat. Jadi untuk keberadaan di fakultas itu sebenarnya hanya salah satu administrasi saja kan gitu. Ya administrasi saja kan. Jadi bisa di fakultas manapun. Namun tentu teknik pertanian berada di fakultas pertanian ini juga ada pertimbangan lain kan ya. Salah satu tadi mungkin ada pertimbangan keilmuan. Iya, salah satunya karena teknik pertanian ini juga dekat dengan ilmu pertanian kan gitu, sehingga dia berada di Fakultas Pertanian.
Padahal di perguruan tinggi yang lain selain di Unila, ada yang berada di bawah Fakultas Teknologi Pertanian kan gitu. Jadi, tidak harus di Fakultas Pertanian. Termasuk di Teknik Pertanian Unila ini dulu juga pernah, eee, masuk ya atau dimasukkan ke Fakultas Teknik kan gitu, Oh, pernah dulunya juga, pernah ya pernah berarti ya? juga. Cuma kemudian tidak bertahan lama ya karena mungkin salah satunya secara rumpun keilmuan, walaupun tidak terkait dengan ilmu yang ada di dalamnya, tetapi mungkin secara kenyamanan keilmuan akan lebih mudah dikoordinir di bidang pertanian. Jadi Pertanian. hanya itu saja. Nah sementara, untuk apa ya, sebagai apa mungkin dikatakan, kok bisa misalkan di teknik pertanian atau di fakultas yang lain tidak dikaitkan dengan keilmuan secara langsung ya, karena, kalau kita lihat ya lulusan teknik pertanian sekarang itu kan gelarnya adalah sarjana Teknik, Pak. teknik. Iya. Sarjana teknik itu ya identik berada di fakultas teknik, Teknik. yaitu menunjukkan tidak harus. Sementara di fakultas ini ada yang gelarnya sarjana pertanian, ada yang gelarnya adalah sarjana teknik. Teknik. Jadi tidak menjadi suatu persoalan. Jadi untuk pertanian sebagai sebuah rumah saja, dan tentu ya dimanapun kita berada itu rumah kita ya kita akan kemudian ya, akan berasa nyaman di dalamnya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa keilmuan apa yang diajarkan di teknik pertanian itu. Oh, iya, Nah jadi itu seperti yang itu ya, harus, harus, menjadi catatan gitu. Sehingga walaupun berada di bawah fakultas pertanian atau berada di bawah fakultas teknik atau mungkin di FATETA tadi ya, Fakultas Teknologi Pertanian, gelarnya adalah sarjana Teknik. teknik. Dan untuk alumni-alumni dari teknik pertanian, ini juga khususnya juga para alumni nih, mudah-mudahan Tapers ini juga alumni juga ada di dalamnya ini yang juga menyimak kan. Iya, Pak. Maka di teknik pertanian, ini juga membuka ya secara nasional itu untuk mendapatkan gelar insinyur. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari Pak Warji mengapa di jurusan Teknik Pertanian itu masuk ke Fakultas Pertanian. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, jurusan Teknik Pertanian secara garis besar itu membahas dua ilmu, yaitu ilmu keteknikan dan ilmu pertanian. Bagaimana dunia kerja dari lulusan Teknik Pertanian? Apakah lebih dominan ke ranah keteknikan ataupun ke ranah pertanian? Dan tolong sebutkan contoh dari pekerjaan tersebut, Pak. Baik, jadi, kalau dilihat dari, nama jurusan teknik pertanian memang ada teknik, ada pertanian. Iya, Pak. Tapi sebenarnya, tidak kemudian belajar tentang teknik, kemudian belajar tentang pertanian. Jadi lebih kepada ya belajar tentang teknik di bidang pertanian Pertanian. gitu. Jadi memang Itu, Pak. dua-duanya dipelajari dan juga tidak terpisah dan juga, tentu juga ada pembeda, dari keduanya. Kalau bicara tentang teknik ya tentu ilmu-ilmu teknik, ada sipil, engineering atau mesin kan gitu. Tapi kalau di bidang pertanian ada kelebihannya atau ada pembedanya, yaitu adalah engineering ya, di bidang, misalkan tadi adalah, sipil, tapi sipilnya lebih kepada sipil yang berkaitan dengan bidang pertanian, irigasi tersier, kemudian lingkungan bangunan pertanian kan begitu juga mesin ya, ya belajar mesin secara umum namun secara khusus adalah mesin-mesin di bidang pertanian ya, misalkan tentang traktor, motor bakar, pompa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berkenaan dengan, ilmu, teknik pertanian dan juga tidak hanya secara, secara hanya teknik dan pertanian, secara sempit tapi juga lebih secara luas, juga bicara masalah teknik, pangan, kemudian bagaimana penyimpanan, pengeringan, jadi lebih luas ya. Termasuk juga program ya, bagaimana memprogram, bagaimana menggunakan, informasi untuk manajemen di bidang pertanian, itu semua masuk ke dalam bidang kita. Kalau ditanyakan, pekerjaan yang real yang ada itu seperti apa, ya ini berarti kan kita bicara masalah alumni dari teknik pertanian kan Iya, begitu. Pak. Nah, yang real yang pertama karena kita di bidang pendidikan yang paling dekat adalah banyak di antara mereka juga yang berkiprah di bidang pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, ya, sekolah-sekolah tinggi pertanian, sekolah-sekolah SMK, bahkan juga SMA, mungkin juga SMP juga ada. Tetapi di bidang itu yang mereka itu juga banyak berkiprah jadi dosen, jadi guru ya. Banyak. Kemudian yang kedua, karena bidang teknik pertanian ini juga mendukung tentang atau mendukung ke arah pembangunan ya.
dan juga tidak hanya pembangunan secara nasional, termasuk juga di daerah ini juga mendukung, maka alumni TEP ya, selain sebagai akademisi tadi, guru atau menjadi dosen tadi, juga sebagai pegawai di dinas, pegawai di instansi pemerintahan, di Kementerian Pertanian, misalkan banyak sekali di Kementerian Pertanian ya ada di sana, di balai-balai ya penelitian dan lain sebagainya yang berkenaan dengan teknik pertanian, dan juga sebagai pegawai di tingkat provinsi maupun di kabupaten sebagai PNS lah begitu. Oh, Itu seperti juga itu, Pak, banyak ya. yang mereka ini, bahkan di antara mereka mungkin sekarang sudah banyak yang sudah memegang peranan penting kan. Jadi salah satunya yang menjadi Menteri Pertanian sebelumnya ya, itu kan dari juga teknik pertanian pertanian ya, yang Pak? masuk dalam asosiasi Perteta kan. Pertanian. Kemudian ada beberapa menjadi bupati di bidang teknik pertanian. Selain di pemerintahan ya, dan juga di akademisi, juga banyak yang bekerja di perusahaan. Di perusahaan-perusahaan multinasional ya. Kalau di Lampung ada nanas, kemudian ada gula. Banyak alumni-alumni dari teknik pertanian berada di sana. Di sana ya, gitu. Di perkebunan, apalagi di sawit ya. Baik di Pulau Sumatera, di Kalimantan itu banyak alumni-alumni teknik pertanian kan, di sawit itu banyak. Nah, selain itu juga selain di perusahaan-perusahaan itu juga di perusahaan-perusahaan Alsintan. Baik di Alsintan dalam proses pembuatan maupun distribusinya itu juga banyak sekali. Kali ya, Pak. Perusahaan-perusahaan traktor, baik roda 4, kemudian roda 2 ya, distributornya. Agen-agennya itu juga rata-rata banyak dari lulusan teknik pertanian. Jadi memang sangat sangat luas ya. Sangat luas ya, Pak. Dan juga tidak jarang dari alumni teknik pertanian itu sebagai programmer. Kenapa? Karena di teknik pertanian juga dijadi pemrograman komputer. Jadi di situ juga banyak menjadi programmer ya. Bisa kemudian kerja di instansi informasi ya yang berkenaan dengan informasi, termasuk yang mungkin selama ini dianggap sesuatu hal yang mungkin aneh ya. Itu alumni-alumni kita juga banyak yang bekerja di perbankan. Banyak sekali yang di perbankan kan gitu. Kenapa? Ya kita bisa mengerti karena di bidang perbankan ini ya tentu juga diperlukan orang-orang dari bidang pertanian atau dari bidang keteknikan pertanian kan. Misalkan untuk bisa mengusurkan kredit, misalkan mereka mengevaluasi ya tentang realistis tidaknya untuk bisa suatu bank misalkan memberikan kredit, yaitu ya salah satunya kan memberikan pertimbangan-pertimbangan kan. Nah ini tentu juga diperlukan orang-orang yang mengerti tentang keteknikan pertanian. Jadi banyak sekali yang bekerja di perbankan kan. Dan yang juga menggembirakan lah banyak di antara alumni-alumni teknik pertanian itu sebagai entrepreneur ya, sebagai wirausahawan ya yang mereka berkiprah di bidang pengolahan pangan di perusahaan-perusahaan sendiri ya, atau ke pertanian organik misalkan ya. Banyak dari alumni teknik pertanian, sehingga ya secara luas ya itulah dispersi dari pekerjaan di teknik pertanian. Apalagi kalau pada waktu mahasiswa kiprahnya di organisasi atau di profesi ya, keminatan itu dikembangkan tuh banyak sekali yang bisa diambil kan. Jadi jurusan teknik pertanian, tapi setelah keluar tadi kerjanya tidak harus selalu di bidang teknik pertanian. Bisa di programmer tadi, bisa di bidang perbankan tadi ya. Itu semua digeluti pada waktu kuliah. Jadi itu yang mungkin dispersi contoh-contoh lah pekerjaan dari alumni teknik pertanian. Jadi kalau untuk ruang lingkupnya itu sangat luas sekali ya, Pak. Mulai dari perbankan bisa, pemerintahan bisa, ke pertaniannya sendiri juga sangat bisa. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan terakhir teman-teman. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini seputar tentang teman-teman kita yang pengen masuk di jurusan teknik pertanian tapi masih bingung nih, Pak. Yang dinilai itu apanya, yang seperti apa. Jadi pertanyaannya, dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, hal apa yang paling menjadi acuan bahwa calon mahasiswa baru tersebut diterima di jurusan teknik pertanian? Baik. Jadi jurusan teknik pertanian juga termasuk passing grade-nya tinggi ya di Fakultas Pertanian kan.
Nah, makanya yang sebenarnya paling disiapkan ya prestasi kan Prestasi gitu. ya, Pak? Karena emang jalur masuknya kan banyak kan dari jalur yang, SNMPTN, SBM. SBN, saya sampai nggak hafal Sudah kan lupa gitu. ya, Pak? Karena banyaknya, ada 5 jalur kalau tidak salah, termasuk yang terakhir itu jalur, mandiri. Jadi semuanya itu, sebenarnya yang dinilai dari sisi prestasi, baik prestasi akademik, di sekolah ya yang memperhitungkan nilai rapot misalkan, atau ya ujian secara langsung ya. Kalau zaman saya dulu namanya UMPTN, nah sekarang udah namanya sudah berubah Sudah berkali-kali, berubah makanya ya, saya Pak? sampai, lupa kan begitu. Nah, jadi banyak sekali ya, yang jelas bahwa siapkan prestasi, siapkan prestasi ini ya belajar sungguh-sungguh ya, bagi adik-adik khususnya yang masih di SMA, persiapkan dari awal, pantengin terus tentang teknik pertanian ini. Dan tentu juga tidak hanya teknik pertanian di Unila, tapi carilah informasi tentang teknik pertanian yang seluas-luasnya. Sementara kuliahnya ya masuk di Unila, nggak usah jauh-jauh kan gitu, yang dari Iya, Lampung Pak. kan gitu. Tapi juga kami juga berharap yang dari luar Lampung pun ya banyak, dari Sumatera Selatan, bahkan dari Medan ya, Sumatera ini hampir semuanya ada di sini ya, naik kuliah di Unila ini karena tempatnya sangat strategis kan gitu. Nyebrang sedikit juga sudah akan sampai Jakarta kan gitu. Iya, Pak. Pulang ke Medan, ke Sumatera juga tidak jauh. Termasuk juga yang dari Jawa pun, Jawa Barat itu juga banyak ya, yang kemudian juga kuliah di, teknik pertanian, Unila ini. Jadi untuk masuknya itu silahkan pantengin ya di website, Unila ya, jalur penerimaannya. Namun yang jauh lebih penting adalah siapkan, mental, siapkan prestasi. Dan kami menunggu bergabungnya para tapper-tapper yang baru ya, tappers-tappers yang baru di teknik pertanian, Fakultas Pertanian Universitas, Lampung, Lampung. insyaallah. Ya, jadi buat kalian yang pengen masuk di jurusan teknik pertanian, siapkan prestasi kalian supaya bisa diterima di jurusan teknik pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan-pertanyaan yang hari ini bisa dijawab. Terima kasih kepada Pak Walji selaku yang memberikan ilmu yang sangat berharga ini. Baik, terima kasih dan, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.